Lu sadar nggak sih, tahun 2025 ada lebih dari 1 juta sarjana di Indonesia yang nganggur. Gila kan? Makanya pas Yusuf Kala bilang, mending jadi ojol daripada nganggur, netizen langsung ngamuk. Ada yang merasa diremehin, ada yang bilang, sarjana kok jadi tukang ojek? Tapi faktanya, problemnya bukan sekadar gengsi. Ini soal mismatch skill, lapangan kerja yang terbatas, dan kampus yang kadang nggak nyambung sama industri. Jadi sebenarnya bukan soal lo sarjana jadi ojol, tapi soal lo mau diem aja atau adaptasi biar tetap survive. Brosis, coba kita ngobrol serius bentar ya. Terus tarik nafas santai, tapi fokus. Kemarin ada statement dari Yusuf Kala di Wisuda Universitas Indonesia. Katanya di Indonesia cari kerja itu susah, terus banyak sarjana jadi ojol, dan itu masih lebih baik daripada nganggur publik langsung ke trigger karena bunyinya bikin panas. Terus kesannya meremehkan gelar dan perjuangan kuliah yang panjang banget. Sekarang coba kita zoom out, terus lihat datanya biar nggak cuman vibe. Menurut rilis Badan Pusat Statistik di 2025, jumlah pengangguran terbuka itu sekitar 7,28 juta, dan komposisi lulusan universitas yang nganggur itu ada sekitar 5,25%. Terus kalau ditarik kasar berarti 1 dari 7 pengangguran itu sarjana. Good Stats juga sempat ngerangkum tren pengangguran terdidik yang belum turun signifikan. Terus ini bikin komentar, jika kelihatan punya konteks walau tetap perlu sensitivitas dalam penyampaian. Kenapa sarjana bisa nyangkut di tengah jalan? Pertama ada mismatch antara kampus dan industri. Industri butuh skill yang hands-on. Terus kampus masih kuat di teori dan paper sama presentasi. Pierre Bourdieu di buku berjudul The Logic of Practice ngomongin konsep habitus yang bikin preferensi dan persepsi kita kebentuk sejak lama. Terus akhirnya kerjaan tertentu dianggap lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ketika realitas minta skill yang praktis, sedangkan kita pegang teori yang elegan ya, jadinya nyangkut. Kedua ada gengsi yang kebentuk dari lama, terus makin tebal karena budaya medsos. Dari kecil kita di brief bahwa jalur sukses itu kuliah, lalu kerja di kantor fancy, terus gaji stabil dan title cakep. Begitu jalurnya nggak lurus, kita kebingungan dan denial. Karena ekspektasi keluarga dan lingkungan ini bukan soal malas, tapi soal framing sosial yang kuat banget. Ketiga, ada faktor sistem formasi kerja formal. Makin ketat, terus transisi kampus ke industri kurang smooth. Karena link and match belum konsisten, Organisasi Perburuhan Internasional lewat laporan global. Employment Trends for Youth sempat nyorot soal underemployment dan pekerjaan informal di negara berkembang termasuk Asia Tenggara. Terus ini relate ke realitas lapangan yang kita lihat tiap hari. Oke, muncul pertanyaan, jadi ojol salah nggak? Jujur nggak, Amartya Sen dalam Development as Freedom bilang bahwa kerja itu bukan cuma pendapatan, tapi juga capability untuk memilih. Hidup yang kita nilai berharga kalau kerja sebagai driver, atau freelancer, atau barista. Bisa jadi jembatan untuk bertahan hidup sambil upgrade skill. Terus, itu keputusan rasional dan bermartabat. Yang bahaya itu kalau kita freeze, lalu nggak gerak, terus cuman komplain tanpa strategi. Apa yang perlu diubah kampus? Perlu kurikulum yang agile, terus magang yang real. Bukan sekadar stempel dan kolaborasi produk sama industri, biar mahasiswa pegang portofolio yang nyata. Pemerintah perlu ekosistem yang ngedorong usaha kecil dan startup. Terus akses pelatihan berbayar ringan, dan insentif untuk upskilling. Industri perlu transparansi skill requirement dan jalur pembelajaran on the job, biar yang fresh grad punya tangga naik yang jelas. Individu perlu mental growth yang realistis, terus fokus ke skill yang bisa diuangkan. Bukan cuma gelar yang keren di bio. Adam Grant di Hidden Potential bilang bahwa potensi itu tumbuh lewat latihan yang tepat dan umpan balik yang jujur. Terus bukan cuma bakat bawaan Cal Newport dalam buku So Good They Can't Ignore You bilang bahwa passion sering lahir setelah kita bangun skill yang langka dan bernilai dikit demi dikit. Lama-lama jadi karir yang kokoh. Roadmap praktis buat sarjana yang lagi nyari track. Audit skill kamu, terus tulis 3 hal yang bisa dijual minggu ini. Misalnya copywriting, basic design, Canva. Analisis data pakai spreadsheet. Bikin portfolio kecil, terus upload ke web gratisan atau GitHub dan link in bio, biar gampang dipamerin. Cari proyek mikro, 3-5 proyek di platform lokal atau komunitas. Lalu kasih hasil yang rapi dan mintain testimoni. Ikut kursus singkat yang relevan sama pasar, misalnya
data analitik digital marketing UI UX, atau otomasi admin pakai nomor code nge-net sama orang industri. Bukan cuma minta kerja, tapi tawarin value kecil yang konkret. Kasih diri kamu target 3 bulan untuk upgrade satu skill utama, terus satu skill pendukung World Economic Forum. Di laporan, Future of Jobs ngomong bahwa demand untuk analytical thinking dan tech literacy terus naik, dan kombinasi soft skill plus literasi teknologi bakal jadi pembeda. Jadi arahkan energi ke sana, biar gerak kamu punya leverage. Intinya gini, gelar itu simbol yang valid, tapi dompet dan masa depan butuh skill dan eksekusi. Kalau hari ini kamu perlu setir dulu, atau freelancing dulu, jalanin sambil bangun tangga berikutnya. Kerja itu proses dan status sosial cuma bonus. Kalau pondasi sudah jadi, kita boleh bangga dengan ijazah, tapi jangan bikin ijazah jadi sangkar. Lebih baik bergerak sambil belajar daripada diam sambil berharap keajaiban. Karena pada akhirnya, yang dihitung bukan seberapa keren awalnya, tapi seberapa jauh kamu melaju.